seringnya sih pas lagi belum aktif, belum kerja, jadi usahain olahraga harus jalan. Lagi ya karena hobinya di bola, cari olahraganya di bola, jadi tetap ada kardio gitu. Daripada kan pandemi sob, bisa nggak kemana-mana, perut pipi bengkak kan. Terus gabung di Celebrity FC sejak kapan sih? Waduh, 2000 bentar 2010-an 2010-an ya. Cukup lama juga ya. Lumayan pak. Diajak sama teman-teman, sama Rico Ceper. Bang, untuk Nggak main sekarang, udah pindah. Udah tua. Ceper udah nggak kuat. Ceper nggak kuat. Bang, untuk hobi sepak bola sendiri emang udah dari kecil atau seperti apa Dari sih, Bang? kecil. Jadi sore dulu saya anak SSB Bina Taruna Bea Cukai, Jawa Timur, sampai tahun 2003. Sambilan itu sore latihan bola, malam latihan silat. Tahu banget sob. Sore bola latihan malamnya silat. Selama dari kecil tuh Bang, ada pengalaman buruk nggak sih Bang dari main bola ini? Main bola, aduh kalau pengalaman buruk sih pasti ada aja mas. Dibilang cedera lah, kaki bengkak-bengkak, jadi pulang dari latihan bola, sparring, main segala macam, itu orang tua udah kaget lagi sih untuk pulang pincang, pulang memar, pulang korengan. Ada namanya Iwan itu bos spek mas, bos spek, tapi sampai sekarang sepatu nggak sampai sama gua. Ya udah nggak heran sih buat masalah cedera, terus pengalaman untuk seleksi, ya yang pelajaran buat saya itu banyak banget pengalaman sih. Jadi jam terbang itu yang saya ambil. Sempat pengen jadi pemain nasional. Wah mas, om, manggilnya apa nih pak ya? Dulu tidur saya beli sepatu baru Adidas, namanya Adidas Diego, itu lagi tren banget tuh. Itu sampai tidur saya lupa lepas itu kan. Dan bola dikasih sama orang tua sama papa, saya nggak lepas gitu. Jadi sampai buat tidur gitu, sampai segitunya mas. Jadi Tuhan berkata lain, Allah berkata lain, bukan ini bola rezekinya, tapi tetap hobi saya jalanin. Sebenarnya regenerasi dari tahun, kalau saya nggak salah ya, tahun 2003 ya kalau nggak salah, saya itu sudah zamannya Gugun Gondrong, terus Rico Ceper. Iya, itu kan regenerasinya sekarang udah beda ya. Alhamdulillah sih teman-teman yang dulu sih masih ada anak SFC, cuma mungkin udah masing-masing sibuk, udah punya keluarga, dan ada yang almarhum juga Bang Yopi, terus Bang Gugun juga ya mungkin keadaannya juga nggak begitu memungkinkan, nggak kayak dulu gitu. Mas dari kecil udah latihan fisik, itu dampaknya buat kesehatan saat ini seperti apa? Wah, itu nilai plus banget sih mas. Kenapa orang suka olahraga, giat olahraga sama hobi olahraga? Insya Allah sih masalah kesehatan itu terjamin sih mas. Jadi masalah apalagi kita bermain dengan nafas ya, kondisi fisik. Jadi saya pribadi tahu porsi. Kalau misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan besok saya latihan ataupun besok mau bertanding, saya tahu diri gitu loh. Walaupun kita sering nongkrong dulu sama teman-teman di rumah, tapi kalau misalkan udah jam lewat tidur, saya harus pulang gitu. Jadi punya alarm tersendiri gitu. Jadi nggak seenaknya, ataupun walaupun orang tua jangan, insya Allah sih pergaulan tuh sangat positif, dalam arti walaupun maaf di lingkungan rumah saya bisa dibilang ekstrim, lingkungannya keras lah, apalagi saya lahir tahun 1983, tahun 90-an itu di zaman saya tuh lumayan keras mas itu hidupnya. Saya di daerah Matraman dulu kan, Salemba Hutan Barat. Perang seberang terus ya? Hah? Perang seberang terus. Itu gila. Jadi masalah pergaulan, apalagi masalah narkoba, nggak usah jauh-jauh narkoba deh, rokok deh gitu. Lingkungan saya semua ngerokok gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini
Pernah coba-coba tapi memang nggak cocok, dan saya pun nggak begitu suka sama asap itu. Jadi kayaknya buat masalah bergaul, saya bergaul, cuman mana yang porsi yang saya jalanin, mana yang menurut saya nggak bagus itu. Soalnya pernah saya lihat dalam kondisi saya waktu lagi main bola di masih SSB ataupun udah anak gawang ataupun udah pas senior, saya lihat teman-teman saya pun ada yang ngerokok, cuman saya tahu diri, saya nggak ngerokok aja nafas saya payah, gimana saya ngerokok gitu. Jadi saya ada filter tersendiri untuk saya sendiri. Jadi kalau saya mau ngelakuin itu, aduh sayang banget gitu. Jadi mendingan sih jauh-jauhin dari yang negatif sih. Nah, setelah menikah ini ditularkan nggak ke anak-anak? Wah, ke itu istri? sangat Mas, alhamdulillah. Jadi saya, istri, anak-anak, sampai teman-teman saya, anak-anak tim koreo, tim Wise Team, mereka ya otomatis ngerokok gitu kan. Tapi anak saya pun yang besarnya si Atrea, kalau ngelihat yang ngerokok, ih om kok ngerokok gitu. Jadi kalau ngelihat papanya di samping, papa nggak ikut ngerokok kan, jadi dia lumayan Kritis. udah Protektif juga gitu ya. kritis. Sampai teman saya bilang, tenang kakak Atrea, papa tuh pokoknya hidupnya sehat banget gitu. Mungkin ya itu dia Mas, mungkin kalau buat masalah begadang ya otomatis sih pernah begadang gitu. Cuman kalau buat masalah untuk jalur ke sana agak sedikit saya pantang sih gitu. Jadi laki-laki sifat mau coba ada, cuman saya mikir lagi 2 kali. Jadi sebelum saya coba, yang coba-coba itulah kan akan jadi ketagihan. Jadi dengan saya jauh. Sampai sekarang alhamdulillah Mas, buat masalah hidup sehat saya nggak sehat banget. Cuman minimal saya pribadi untuk kontrol mau sehat lah. Maksudnya saya mau lihat anak saya untuk besar nanti gitu. Tapi emang usianya udah berapa aja? Yang pertama 7 tahun, yang kedua 2 tahun setengah lah kurang lebih, 2 tahun setengah. Nah, yang pertama nih Mas, yang 7 tahun tadi itu kan pasti ngalamin juga tuh sekolah online gitu kan. Nah, ribetnya gimana sih Mas, sebagai orang tua? Mau bahas ini gila, jangankan anak yang pertama, anak saya yang kedua nih baru pertama sekolah, kasihan banget langsung ngalamin online gitu kan. Oh iya. Yang kedua. Jadi toddler lah, maksudnya udah ngerasain kasihan capek-capek pagi-pagi. Gimana sih Mas, kita main lihat di monitor. Kita yang udah dewasa aja ngelihat makin lama tuh ngantuk gitu. Gimana anak kecil umur 2 tahun harus online dan guru-gurunya udah berusaha banget. Ayo Aneska gitu, cuman udah tidur di depan layar, kasihan gitu. Jadi kasihan sih pas di zamannya dia ngalamin gitu, sekolah virtual kayak gini. Ya ribet banget sampai memang sih alhamdulillah yang nangani semua istri saya gitu. Alhamdulillah istri. Jadi saya tidur. Bang Iko ada kontribusi nggak untuk itu? Oh iya dong, Belajar. Mas lu habis kencing ya? Sini nih, gua. Lihat sini dong. Itu terbang. Coba cek dulu. Ada benda. Pantesan ada madam ya. Mas gue liat, wah lo porno lo. Ya, intermezzo. Terus ya kenapa? Ada kontribusinya gimana kalau Bang Iko ngajarin Kontribusi anak? banyak banget sih, cuman bangun sekolah udah selesai. Just itu aja. Berarti yang Kadang ya misalkan ada sesuatu yang Audi nggak begitu paham untuk pelajaran, tapi memang terus terang aja saya akuin sekolahan anak zaman sekarang, waduh jauh beda gitu loh, apalagi swasta ya. Iya. Nggak ngikutin mata pelajaran untuk yang biasa saya ikutin gitu kan. Jadi pas dia kasih nyuk saya, ini bukan pelajaran SD kelas 1 ataupun kelas 2, ini SMP kelas 3 malah. Jadi ada bahasa asingnya. Masalah matematika pun bukan karena buat tentang matematika harus ngitung 1 tambah 1 2, tapi matematika dengan kayak jam waktu itu pun udah pelajaran matematika buat dia, dan wah sangat beda sih Mbak, beda banget. Mas, tapi aktivitas Mbak Audi karena kita jarang ketemu ya. Jarang ketemu ngapain? Anak udah. Punya anak 2 tuh seperti apa sih sebenarnya Mas? Tantangan sih Mas, apalagi perempuan. Jadi lumayan buat bercandaan buat Audi juga gitu. Ke saya, ini anak dua-duanya perempuan. Ngomongnya udah jauh gitu kan ke sana. Tenang. Gue ada golok, ada dua-duanya gue asah. Setajam mungkin, setiap hari gue asah gitu. Jadi minimal ada yang mau bertamu. Lihat pegangannya kan. Bercanda. Anak perempuan gue banyak belajar dari orang tua. Bokap juga ngedidik kita bertiga saudara, nggak yang keras banget, nggak yang kasar, nggak yang lembut, nggak yang lembek, nggak yang cengeng, nggak yang anak mama ataupun anak papa. Cuma dia kasih kepercayaan ke anak gitu. Cuman itu yang
yang susah buat gue pribadi. Gue pun mungkin belum tentu bisa kayak orang tua gue sebelumnya, gimana caranya untuk mendidik anak kita di rumah, orang tua di rumah, kita berkeliaran di luar, tapi orang tua masih bisa percaya. Itu sih Sob. Apalagi 10 tahun ke depan zaman teknologi semakin menggila gitu kan. Zamannya gua waktu kecil ataupun zamannya nanti pas anak udah tahu semuanya, mungkin beda lagi gitu. Gimana caranya untuk ngedidik, kita kasih kepercayaan ke anak dan dia nggak ngecewain kepercayaan kita. Itu ya model kayak main kita layangan kali, kita naikin, kalau mau nukik kita kedet tarik, kalau manteng kita ulur, jadi nggak terlalu harus kita kedet terus gitu. Jadi wah itu apa filosofinya sih sangat tajam gitu. Maksudnya namanya minimal sih pedomannya dari rumah, agama, itu aja sih. Jadi tahu negatif, dia ngelakuin negatif, efeknya negatif. Positif, efeknya lebih baik buat dia. Tapi cukup disiplin nggak sih Disiplin kepada anak-anak menerapkan pola disiplin itu? Saya bukannya masalah disiplin dalam arti saya galak keras sama anak, enggak. Saya dibilang malah anak-anak alhamdulillah nurut, dibilang takut iya, tapi dibilang segan juga iya. Saya nggak mau bilang takut, tapi di belakang pasti otomatis bisa ngelakuin apa aja. Minimal dia paham, dia ngerti, dan orang tuanya nggak suka dia bisa ikutin. Tapi kan membesarkan menjaga 2 anak putri itu lebih berat ya? Iya, itu Om bisa ngomong. Sama kan? Nah, curhat kayaknya nih. Bisa kamera ke sana nggak? Nah, ngobrolnya berdua Mas. Nah, masa.